Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, teori belajar bahasa mengenai pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, A. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Setiap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, terutama pembelajaran bahasa Indonesia, tentu tidak dapat dipisahkan dari kurikulum pembelajaran yang ada dan ada kaitannya dengan perkembangan studi linguistik yang ada di Indonesia. Hingga saat ini ada 10 kurikulum yang pernah ada di Indonesia. 1. Kurikulum pertama pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama semenjak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. 2. Kurikulum kedua yakni pada tahun 1952. Kurikulum ini adalah kurikulum kedua yang ada di Indonesia, dan kurikulum ini penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Di kurikulum 1952 ini arahnya sudah menuju kepada suatu sistem pendidikan Indonesia. Selanjutnya, 3. Kurikulum ketiga, yakni kurikulum 1964. Sama dengan alasan berdirinya kurikulum baru, yakni lebih menyempurnakan kurikulum yang ada dan karena tuntutan perkembangan zaman. Kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardhana yang memiliki makna perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini dipusatkan pada program Wardana karena pemerintah berkeinginan agar rakyatnya mendapatkan bekal pengetahuan akademik. 4. Kurikulum keempat yakni kurikulum 1968. Kurikulum ini berada pada era Presiden Soeharto. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani maupun rohani, memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki moral dan budi pekerti. 5. Kurikulum kelima, yakni kurikulum 1975. PBI tidak lagi menggunakan pendekatan materi melainkan berubah menjadi PBI berbasis pada tujuan, yang memiliki makna seorang peserta didik bisa dikatakan berhasil dalam belajar jika mereka mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. 6. Kurikulum ke-6, yakni kurikulum 1984. Kurikulum ini tidak lagi memusatkan pada tujuan, tetapi lebih memusatkan pada pokok bahasan, yang memiliki makna seorang peserta didik dapat dikatakan berhasil dalam belajar jika peserta didik berhasil menguasai semua materi pembahasan yang dibahas di setiap mata pelajaran. Slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mbak Desi. Tujuh. Kurikulum ketujuh adalah kurikulum 1994. Secara konsep, kurikulum 1994 ini dianggap paling baik di antara kurikulum yang pernah ada. Karena pada konsep kurikulum 1994, pembahasan atau jabaran mengenai kurikulum ini sistematis dan materi yang dijelaskan cukup lengkap. Akan tetapi pada penerapannya kurikulum ini dianggap hanya cocok untuk peserta didik yang cerdas karena mencakup materi yang sangat luas. 8. Kurikulum ke-8 adalah kurikulum 2004. Pada kurikulum ini disusun dengan berdasarkan standar kompetensi atau lebih tepatnya kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat menjadi KTSP ini diberlakukan pada tahun 2006 setelah disahkan oleh Mendiknas atau Menteri Pendidikan Nasional.
Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013, biasa disebut dengan K13. Pada K13, siswa diwajibkan aktif dalam bertanya, mampu menalar, mampu untuk mengomunikasikan apa yang telah dia dapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru harus mempunyai kesiapan dalam mengajar agar kurikulum ini bisa berhasil. Pendekatan linguistik tradisional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Linguistik dalam mengkaji bahasa memiliki beberapa anggapan, di antaranya 1. Studi filsafat menjadi dasar dalam studi bahasa. Karena di awal perkembangan linguistik, filsafatlah yang menjadi dasar berdirinya ilmu linguistik. 2. Studi bahasa berbanding terbalik dengan bahasa tulis. Karena awalnya tata bahasa pertama kali digunakan untuk menyebarkan agama Hindu. Maka dari itu, tata kebahasaan disusun menjadi dasar bahasa tulis di dalam kitab suci. Sehingga muncul sebuah anggapan bahwa bahasa tulis adalah bahasa primer di zaman linguistik tradisional. Menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah. Pada dasarnya, berbahasa adalah untuk mengungkapkan apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan. Maka dari itu, jika penggunaan kaidah bahasanya salah, maka apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan tidak dapat diungkapkan dengan jelas. Ada beberapa jenis kata yang menjadi acuan para linguis dalam pembagian jenis kata. Secara tradisional, berikut adalah pembagian jenis kata. 1. Kata benda, 2. Kata kerja, 3. Kata sifat atau keadaan, 4. Kata bilangan, 5. Kata ganti, 6. Kata keterangan, 7. Kata seru, 8. Kata sandang, 9. Kata penghubung atau kata sambung, 10. Kata depan. Selanjutnya, ada beberapa jenis kata yang dapat dimaknai secara nasional dan secara relasional. Makna kata secara nasional adalah makna yang didasarkan pada definisi suatu kata. Hal ini dapat diketahui pada makna kata benda, kata kerja, kata ganti, kata bilangan, dan kata seru. Kelima jenis kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kata benda, yakni kata yang menyatakan nama sesuatu yang dianggap benda seperti kata mobil, kursi, kayu, dan sebagainya. 2. Kata kerja, yakni kata yang menyatakan sesuatu tindakan atau perbuatan yang sedang dilakukan seperti memasak, menyapu, dan mengaji. Ketiga, kata ganti, yakni kata yang dapat menggantikan suatu kata dan memiliki makna yang sama seperti mereka, kami, dan saya. Keempat, kata bilangan, yakni kata yang menggambarkan jumlah benda seperti 3, 5, 100, dan 1000. Kelima, kata seru, yakni kata yang menyatakan perasaan yang dirasakan seseorang seperti Masya Allah dan Alhamdulillah. Sedangkan pengertian secara relasional, yakni makna yang menjelaskan bahwa makna suatu kata berdasarkan hubungannya dengan kata lain. Seperti contoh, 1. Kata sifat atau keadaan, kata yang menjelaskan keadaan suatu benda. 2. Kata keterangan, yakni kata yang menjelaskan suatu kata atau benda. Ketiga, kata sambung atau kata penghubung, yakni kata yang menghubungkan antara satu kata dengan kata lain sehingga membentuk suatu kalimat yang utuh. 4. Kata depan, yakni kata yang menjadi awalan kalimat. Kelima, kata sandang, yakni suatu kata yang menjadi pelengkap dari kata lain. C. Pendekatan linguistik struktural dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Linguistik strukturalis mencoba menggambarkan bahasa yang bergantung pada ciri khas dan kualitas yang ada pada bahasa itu. Ferdinand de Saussure yang mengemukakan ilmu linguistik struktural. Semenjak linguistik tradisional terhadap pembelajaran bahasa mulai memudar, maka linguistik struktural mulai semakin berkembang dan menjadi disiplin ilmu yang otonom. Penjelasan mengenai bahasa yang didasarkan pada linguistik struktural merupakan perkiraan mengenai bahasa primer. Bahasa primer sendiri merupakan bahasa yang dikomunikasikan. Penjelasan mengenai bahasa yang didasarkan pada linguistik tradisional merupakan teori dikotomi bahasa. Secara sederhana,
bahasa yang dikelompokkan secara berpasang-pasangan. Pendekatan PBI secara komunikatif. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada teori pragmatik pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Bagi mereka yang berada di kelompok kontra, memberi pendapat bahwa pembelajaran bahasa secara pragmatik yang di luar ruang lingkup kajian linguistik. Mereka berpendapat sejak awal bahwa materi kajian secara bahasa linguistik sangat terbatas pada pembahasan materi dari ruang lingkup internal bahasa. Sedangkan bagi mereka yang berada di kelompok pro berpendapat bahwa pembelajaran bahasa secara pragmatik itu bagian dari materi pembelajaran secara linguistik. Mereka para linguis berpendapat bahwa walaupun pembahasannya dari eksternal bahasa, akan tetapi pragmatiknya tetap menjadi bagian ruang lingkup dalam kajian linguistik. Kesimpulan pendapat dari kelompok pro dan kontra bahwasanya kajian atau ruang lingkup pembahasan bahasa secara pragmatik itu bagian dari kajian ilmu linguistik. Linguistik mempelajari bahasa dari aspek internal tanpa memperhatikan aspek dari eksternal, sedangkan pragmatik membahas bahasa dari aspek eksternal. Akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan dari aspek internal bahasa. Dengan adanya pendapat dari tadi, maka guru bahasa tidak lagi kebingungan dengan adanya perbedaan pendapat para linguis. Sebagai seorang guru bahasa yang baik, harus bisa memanfaatkan semua jenis teori yang ada dan sebisa mungkin peserta bisa belajar dengan sebaik mungkin dan memberi hasil yang memuaskan. Dan sebisa mungkin guru bahasa bisa mengajarkan bahasa Indonesia secara komunikatif atau saling berkomunikasi. Permasalahan kurikulum dan pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan sering bergantinya rancangan ketika menyusun kurikulum ataupun menggunakan rancangan linguistik dalam PBI yang ada di Indonesia, sampai saat ini belum ada hasil yang cukup memuaskan dengan hasil akhirnya. Hampir semua mendapatkan kritik dan belum mendapatkan penilaian yang positif. Padahal jika dibandingkan dengan luar negeri, terutama negeri barat, teori kurikulum ataupun teori linguistik yang dipergunakan dalam pembelajaran di sekolah, jika mengalami pergantian itu bukan karena adanya kegagalan, akan tetapi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan budaya dan teknologi. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi, kita akan memperbaikinya di presentasi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.